bangsa yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik, 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 tapi tentunya ada yang terbaik. Dengan pilihan itu, setelah itu semuanya menerima, kita akan damai, kita akan tenang, kita akan tentram. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tercabik-cabik, terhancur, terprovokasi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak pun akan bisa memberikan kultum, kuliah 7 menit. Ketika melihat bergejolak keadaan, Bapak bisa menenangkan dengan solawatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan solat berjamaahnya. Dan jangan lupa doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu Bayangkari? Apa perannya dalam menenangkan pilkada ini? Mereka berdoa dari rumah. Doa ibu-ibu ini luar biasa. Ternyata di balik bapak-bapak yang perkasa, di balik itu ada wanita yang luar biasa. Malam ini mereka hadir bersama kita. Tapi saya tak boleh lama-lama menoleh ke sana, karena bapak-bapak polisi ini kita harus menjaga kebersamaan kita. Jangan sampai nanti ustadz tuh ceramah, ibu tuh jadi tengoknya. Senior juga ustadznya, senang istri orang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir tidak ada orang yang tidak berperan. Ketika kita makan, kita suap nasi ke mulut, saat itu kita sedang berutang kepada 5 orang. Yang pertama yang membajak sawah, yang kedua yang menanam padi, yang ketiga yang menuai padi, yang keempat yang membawa padi ke kilang padi, yang kelima yang memasak beras menjadi nasi. Pernahkah kita merasa terutang budi pada 5 orang ini? Kita lupa, kita langsung saja makan. Bahkan untuk mendoakan diri kita pun kita lupa. Jangankan mendoakan 5 orang yang kita berutang budi ini, mendoakan diri kita pun kadang kita lupa. Tak terucap Allahumma barik lana fima razaqtana. Kapan baru teringat doa? Setelah bersendawa. Alhamdulillah. Sebelum itu tak ada ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu, ketika kita sudah menerima perbuatan baik orang, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Siapa saja yang pernah berbuat baik pada diri kamu, balas perbuatan baiknya itu. Malam ini saya tak bisa membalas budi baik bapak-bapak sekalian. Dijemput dari Masjid Raya Senapelan tertua di Pekanbaru, didirikan Sultan Abdul Jalil 1762. Dijemput sampai kemari. Padahal saya di mana-mana kalau ceramah, Ustadz kami jemput, tak usah dijemput. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi walaupun dekat dijemput, dikawal. Tadi malam pulang jam 12, saya tengok patroli lalu. Siapa ini? Patroli dari kepolisian untuk mengamankan. Mana tahu ada orang gila mau membunuh Ustadz. Aman, damai, tentram. Oleh sebab itu maka orang-orang yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Tak sanggup kita membalas, pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu kalau kita mati, ternyata yang kita ingat itu adalah kebaikan-kebaikan orang. Maka kalau sanggup kita balas, balas. Kalau tak sanggup kita balas, fad'ulahu, doakan mereka. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak, keluarga besar kepolisian, Polda Riau, Polresta Pekanbaru, dalam mengemban tugas ini diberikan Allah pertolongan insyaallah. Karena tak ada kuasa kita. Kita hamba Allah yang lemah, yang dhaif, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu kalau jamaah bertanya, Ustadz minum suplemen apa, makan obat apa, jimatnya dari dukun mana, tak ada. Pastilah itu karena doa-doa jamaah, doa-doa dari bapak-bapak kepolisian. Kita berbuat saja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai. Wal mu'minun, 3 yang menilai perbuatan kita. Allah, Rasulullah, orang beriman. Kalaulah kita dengar komen cakap orang, maka ada 3. Tidak ada satupun yang selamat dari lidah manusia. Tidak ada damai tentramnya selama hidup di dunia. Dan tak ada yang selamat dari kematian. Lidah manusia tak ada yang selamat.
Datanglah seorang ahli hikmah bijaksana membawa anaknya dengan seekor keledai. Anaknya naik di atas keledai, dia tarik. Orang komen, apa kata orang? Memang anak durhaka, masa anak di atas bapaknya yang naik. Naik dia ke atas, anaknya turun ke bawah. Orang tetap juga komen, tak ada otak bapaknya, masa udah tua anak disuruh jalan. Naik mereka berdua ke atas, orang komen juga, anak sama bapak sama-sama tak berotak, masa binatang keledai lemah dinaiki berdua. Turun mereka berdua menarik, orang komen juga, memang bapak sama anak sama-sama bodoh, punya keledai kok tak ditunggangi. Tak ada selamatnya kita dari komen orang. Yang penting kita buat saja. Benar kata Allah, benar kata negara, benar kata orang baik, maka kita laksanakan. Tak ada yang selamat dari lidah manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja tak selamat dari lidah manusia. Apa kata mereka mengejek Nabi? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Kazab, pembohong, pendusta. Asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita manusia biasa. Yang kedua, la rahata fil hayah. Selama hidup takkan pernah ada merasa tenang. Nampaknya nanti kalau sudah lulus kepolisian agak tenang. Sudah lulus tak juga tenang. Nampaknya nanti kalau sudah punya jabatan ini agak tenang nih Pak Ustaz. Tak juga tenang. Nampaknya nanti kalau sudah pensiun agak tenang. Tak juga tenang. Nampaknya nanti kalau sudah selesai kuliah ini, sudah dapat ini titel, sudah wisuda, tenang nih Pak Ustaz. Tak juga tenang. Nampaknya nanti kalau sudah kerja tenang nih. Sudah kerja tak juga tenang. Nampaknya kalau sudah nikah tenang. Rupanya tak juga tenang. Nampaknya kalau sudah punya anak tak juga tenang. Kapan kita nih tenang? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa yang keluar dari mulut la ilaha illallah. Disitulah baru kita menemukan ketenangan yang abadi. Jadi nikmati saja kesibukan itu, nikmati saja tugas-tugas itu, nikmati saja perjalanan panjang itu. Karena kalau kita tidak menikmatinya, kita akan terus sampai mati tak pernah menikmati hidup. Nikmati jalan ke sana, nikmati tugas bapak-bapak, nikmati pekerjaan bapak-bapak. Ini sebagai kerja, mencari nafkah, pengabdian, sekaligus amal soleh. Maka insya Allah kita orang yang bisa menikmati hidup. Tak ada yang selamat dari lidah manusia, tak ada yang selamat daripada rahmat, rehat tak pernah ditemukan. Dan yang ketiga, tak ada yang selamat dari kematian. Michael Jackson mencari ruang hampa udara, katanya bisa hidup selamanya, mati juga. Orang Arab Badui membuat satu ruang, dibuatlah kedap gelap, apapun tak masuk. Maka turun ayat, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kau akan diterpa kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau berada di dalam kotak kayu yang ketat dan kuat, yang namanya kematian pasti akan datang. Tapi Allah Ta'ala tetap memanjangkan umur kita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai besok pagi, ya Allah, jadikan besok pagi itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini, andai Abdul Somad mati malam ini, maka kematian ini menjadi peristirahatan dari segala macam dosa. Andai mati saya malam ini, insya Allah besok pagi saya tak berdosa. Andai saya hidup, andai matilah saya, putuskah hubungan saya dengan bapak-bapak kepolisian? Tidak. Dapat bapak Pak Nandang dapat WA, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau share ke grup, Ustadz Somad sudah meninggal dunia. Apa kata komen bapak-bapak kepolisian? Memang udah nampak tanda-tandanya tadi malam. Udah sayu mata Ustadz di kuliah. Tapi putuskan hubungan, tidak. Bapak-bapak tetap akan berkirim untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Jangankan saya mati, saya hidup aja udah dibacakan Al-Fatihah itu. Masih hidup aja udah dibacakan. Ustadz Somad, boleh tak membacakan Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup? Sebetulnya untuk orang hidup apa untuk orang mati? Kita kalau berdoa jangan datang dengan tangan kosong hampa. Kalau kita datang tuh harus ada oleh-olehnya. Makanya kita berdoa pada Allah, bertawassul. Terjebak 3 orang di dalam gua, bergelinding batu, tertutup pintu gua, terjebak gelap.
Maka yang satu berdoa dengan menyebut amalnya, ya Allah, aku punya seorang ibu, dan setiap aku pulang ke rumah membawa air susu kambing 1 botol. Ketika sampai di rumah, anakku menangis lapar, istriku lapar minta tapi tak kuberikan. Sampai akhirnya ibuku terjaga, barulah aku berikan kepada dia. Kalau memang ini amal soleh baktiku kepadanya, ya Allah, maka bukakanlah pintu surga. Bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan doa. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu gajian, tapi gajinya tak diambil. Dia pergi tak tahu entah kemana rimbanya. Gajinya ku pegang, lalu ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, ramai kambing itu. Sampai akhirnya suatu hari datang pembantuku itu, ku panggil, pembantu sini, ini gajimu kemarin tidak kau ambil kan? Iya, ku belikan ke kambing, ini kambing-kambing semua, ini kambing engkau, ambil semua. Datang pembantuku itu, diambilnya semua kambing itu, satu pun tak disisakannya. Parah juga memang dia. Kalau memang itu amal soleh, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Datang yang ketiga, aku tak berbakti pada ibuku karena dia tak ada. Aku juga tidak pernah bersedekah kambing karena aku miskin. Tapi aku hampir berzina, maaf, aku hubungan dengan seorang perempuan, hampir berzina, sikit lagi berzina. Tapi tiba-tiba datang rasa takut kepadamu, ya Allah, tak jadi. Kalau ini bisa kujadikan sebagai amal bertawassul, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil kita boleh menyebut amal waktu berdoa. 3. Pertama, bakti pada orang tua. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, menahan diri dari zina, menahan diri dari yang haram. Bisa dipakai berdoa. Itulah mengapa tadi dipakai doa untuk mendoakan Ustaz Abdul Somad. Kami bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Ibu-ibu dari Bayangkari bisa berdoa, ya Allah, berkat sedekah kami untuk panti asuhan kemarin itu, mudahkanlah urusan kami. Bisa, tapi jangan disebut kuat-kuat kalau ada orang ramai. Ya Allah, berkat sumbangan kami kemarin ke Talang Mama itu, mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Karena khawatir didengar wartawan, ditulisnya nanti di koran. Tapi bagus juga untuk motivasi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kepolisian, Polda Riau, Polresta, keluarga besar berkirim dana untuk pembangunan pondok tahfiz Quran di suku Talang Mama. Baik, sehingga orang-orang yang punya uang bingung mau dikemanakan uang ini. Oh, ternyata ada peluang untuk beramal di sana. Instansi, BUMN, kantor dinas. Maka kita sudah menunjukkan orang, bukan dengan ceramahnya, bukan dengan kultumnya, tapi dengan action, perbuatan langsung. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, perbuatan lebih menyentuh daripada sekedar ucapan. Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz pernah sedekah? Saya ngajak aja. Tapi kalau action langsung, luar biasa. Unik-unik polisi yang saya temui. Ada yang puasa sunat sampai tak mau makan sama saya. Ada yang polisi mengajar anak-anak SD dikumpulkannya. Ada pula yang mengirimkan video ke saya, polisi mengantar anak kecil pakai motor. Valentino Rosidin ulang. Ada kirim anak kecil pakai motor, tangkap menangis, diantarkan. Ada pula polisi yang menjemput emaknya, disuruhnya duduk di kursi, baru duduk jadi polsek. Ku undang emakku, Pak Ustaz, emak, duduk di kursi ini sebelum aku duduk, mengambil barokah. Luar biasa, orang-orang luar biasa. Tapi namanya tak saya catat, saya takut kalau saya sebut menjadi riya. Mereka pun tak ingin disebut. Tapi makhluk-makhluk unik ini ada dan perlu diperbanyak di masa akan datang. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita menjadi orang-orang yang berbakti, tidak hanya untuk negara orang tua, tapi juga lillahi ta'ala. Karena sampai masanya yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Inilah amal-amal ini. Amal badan, amal harta, amal hidup, amal mati, amal sehat. Ketika sampai masanya tak lagi sanggup beramal, na'udzubillah, meleleh air mata saat terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, karena suara azan dari Masjid An-Nur bersahut-sahutan, hayya 'alas shalah,
Masuk suara dari celah kaca, meleleh air mata. Istri pun bertanya, abang kenapa menangis? Sedih aku mendengar azan An-Nur. Dulu waktu sehat kemana aja bang? Alhamdulillah istri tadi baik. Tetap juga disuapnya abang yang sedang sakit tadi. Kenapa? Karena waktu sehat dulu abang tuh baik. Coba kalau waktu sehat dulu abang tuh entahlah, skop dibawa kayaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu sehat ingat sakit, waktu ada kekuasaan ingat sampai masanya dia tak ada, waktu dihormati orang ingat saatnya kita akan jatuh, waktu angin sedang bertiup kencang ingat indah terang benderang kapan? Pada saat bulan 15. Tapi sampai masanya bulan 29-30 ternyata rembulan itu tidak lagi bersinar, dia hanyalah bongkahan batu-batu dan pasir yang gelap saja sampai masanya. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur pada Allah ketika kekuasaan masih ada, ketika jabatan masih ada, ketika badan masih sehat, masih sempat kita bertausiah. Dan ini semua sudah ditetapkan Allah. Abdul Somad tepat malam 1 Sya'ban 1439 engkau berada di Polresta. Ini malam 1 Sya'ban, Senin malam Selasa malam 1 Sya'ban, bulan yang paling banyak Nabi Muhammad melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Saya nasihatkan khusus ibu-ibu Bayangkari dan ibu-ibu jamaah yang hadir malam ini supaya mengganti puasanya yang bulan tahun lalu tinggal 7 hari di Ramadan kemarin. 7 hari, ibu-ibu pasti tinggal 7 hari. Ibu-ibu yang tak tinggal 7 hari dapat dipastikan ibu-ibu yang tidak original. Kalau yang asli tinggal 7 hari, kecuali memang karena sudah maaf menopause, sudah tua, tapi dia pasti tinggal 7 hari. Mau diganti kemarin bulan Syawal tak jadi-jadi. Asal mau diganti undangan halal bihalal. Asal mau diganti undangan halal bihalal. Ustaz cerita tentang siapa nih? Tentang saya. Lalu kemudian mau diganti di bulan Zulhijjah tak juga jadi. Kenapa? Daging kurban banyak betul dapat. Nah, asal mau ditutup kulkas menyipak kaki kambing dari dalam. Tak jadi-jadi. Nah, inilah masanya di bulan Sya'ban. Besok hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ibu puasa. Hari Kamis ibu puasa, maka otomatis dapat 3 qadha lunas 1 hari, puasa Kamis dapat pula puasa sunat di bulan Sya'ban. Tapi niatnya tetap satu. Aku berniat puasa qadha mengganti hutang yang kemarin. Insya Allah kalau istiqomah Senin Kamis, maka dapat ibu mengganti 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lunas. Saya bicarakan ibu punya utang puasa 7, rupanya bapak 18. Banyak pula utang bapak itu lagi. Nah, bapak-bapak yang punya utang pun ini kesempatan terakhir mengganti sebelum datang Ramadan. Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa Sya'ban full 1 bulan itu pernah. Tapi bapak-bapak tentu tugas berat, apalagi menyambut pilkada, keamanan, lalu lintas, apalagi beberapa simpang jalan sedang semenisasi, sedang pembangunan, flyover, macet, maka mungkin tak bisa puasa. Jangan batasi amal hanya pada puasa saja. Kami tak bisa puasa Pak Ustaz, zikir, banyak-banyak zikir. Makanya berzikir juga sambil membawa motor besar tuh berzikir Allahumma sholli alaihi wasallam. Bangga kita melihat bapak-bapak kepolisian bersolawat. Kita sangka bersolawat, rupanya hati hidup sambil bersolawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pulang dari sini ambil spidol, lingkari kalender Bayangkari supaya ada bulan Hijriahnya, ada bulan Arabnya. Kalender nanti pas 14 Sya'ban lingkari, karena malam 15 malam nisfu Sya'ban. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah mengampuni semua umat pada malam nisfu Sya'ban illa kecuali 2. Ada 2 yang tak diampuni Allah malam nisfu Sya'ban. Yang pertama musyrik, orang yang mempersekutukan Allah.
Insya Allah kita selamat dari ini. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai, yang belum berdamai dengan kawan sekantor, belum berdamai dengan tetangga, dengan jamaah. Maka sebenarnya malam ini peringatan Isra Mi'raj sekaligus pembentukan karakter, persiapan pengamanan Pilkada Damai 2018 dan juga malam gencatan senjata. Yang selama ini hati tersikut, apa kata orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah lagi hati manusia. Mungkin kata-katanya menyinggung perasaan, kadang cakapnya tak menyinggung, tapi ada yang menyinggung lain. Saya Pak Ustadz asal lewat di depan rumah dia sakit jantung saya. Kenapa? Baru buat rumah baru cantik. Jadi kadang tak selamanya ucapan yang menyinggung perasaan. Maka kita berdamai 14 Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, sampai akhirnya bersih-bersih masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita dalam keadaan orang yang suci, masuk ke bulan suci, mudah-mudahan mendapatkan kesucian. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, sesuai yang disebutkan oleh Bapak Kombes Pol Susanto SIK SHMH. 60 menit, maka saya sudah ceramah pas 60 menit, dimulai jam 9 berakhir jam 10. Pas tadi saya tengok jam 9 berakhir jam 10. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah, bil khusus jamaah Polda Polresta ini ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan hidayahmu pada kami agar kami dapat beramal saleh ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik untukmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Jadikanlah kami orang yang menegakkan salat sampai kepada anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala saudara-saudara kami yang silap salah, ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang dililit hutang bantu supaya dapat melunasi hutangnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa bertugas beramal saleh, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang bertambah maka amal kami menjadi baik, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, dengan rezeki yang berkah kami bisa berkunjung ke Baitullah, dengan rezeki yang berkah kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut,
berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Sya'ban, mengganti puasa, melaksanakan puasa sunat, mengisi malam nisfu Sya'ban, saling mendoakan. Doakan Ustaz Abdul Somad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.